Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Ya, Toyota masih gencar dengan produk-produk hybridnya dibanding produk-produk elektriknya. Dan di sebelah gua sekarang sudah ada satu unit Toyota CHR atau CHR. Jadi seperti apa reviewnya untuk mobil ini? Stay tune terus. Mobil ini dibanderol sekitar di angka 600 jutaan saja. Ya, sekarang kita bakal lihat desainnya dulu bagian luar ya, karena dengan 600 juta kita dapat apa nih sebagai konsumen dari Toyota. Oke, kita mulai dari depan. Kalau misalkan kita ngelihat dari depan, desain dari mobil ini ya memang nggak Indonesia banget ya. Jadi desainnya itu seperti datang dari Eropa gitu kan, nggak kayak mobil-mobil Indonesia pada umumnya. Grillnya kan di sini dia sangat simpel sekali, jadi kecil banget. Dia warna hitam glossy ya, warnanya hitam glossy, di tengahnya ada logo Toyota dan di sini juga ada biru-birunya karena di sini mobilnya juga hybrid ya, menggunakan dua sumber tenaga yaitu mesin konvensional dan mesin elektrik. Headlamp oke, di sini dia sudah menggunakan LED projector, jadi cakep. Di sini juga masih ada LED DRL-nya lagi, ada lampu sen. Tapi sangat disayangkan di sini di bagian bawah ada fog lamp. Ada fog lamp, tapi fog lampnya di sini dia masih menggunakan bohlam biasa. Andaikan ini si fog lamp di bagian bawah itu diganti menggunakan LED, mungkin jadi lebih senada lagi ya sama si headlampnya. Jadi atasnya putih, bawahnya putih juga, jadi tambah keren kan. Sensor parkir juga di sini ada, sepertinya ada 4 titik ya, 1, 2, ya sepertinya ada 4 titik. Bumpernya dia warna hitam doff, tapi gue suka ya, dan ini tuh varian yang premium color katanya, jadi varian yang paling tinggi sepertinya udah untuk untuk Toyota CHR atau CHR ya. Ganteng kan? Cuman di sini gue nyari kamera 360 ya, gue belum nemu. Tapi di spion juga sepertinya dia belum dilengkapi kamera 360. Oke, sekarang kita beralih ke bagian sampingnya. Ya, dimensinya memang nggak terlalu besar karena ini juga mobilnya hanya cukup 5 penumpang saja akomodasinya, dan karena ini bergaya crossover, jadi di bagian depan sampai belakang situ dia sudah menggunakan over fender, dan di sini ada emblem hybrid ya. Jadi kayak ngingetin gue sama Innova Zenix. Dan di sini juga dua warna two tone, atasnya hitam, bawahnya ya warna putih. Terus velg dari mobil ini dia berukuran, kita lihat ukurannya 18 inci, jadi cukup besar ya. Dengan bodi mobil yang sekecil ini velgnya dikasih yang besar dengan profil ban 225/50. Desain velgnya juga dia two tone polish dan sudah pasti ada disc brake-nya dong. Masa iya sih nggak ada disc brake-nya. Spionnya dia sewarna sama bodi atas, jadi warna hitam dan ada lampu sennya juga, dan ada ornamen chrome sedikit. Ada blind spot monitoring, berarti mobil ini sudah ada TSS-nya kayaknya sih gitu. Nanti kita bakal lihat di dalam. Door handle-nya dia sewarna sama body, gue suka. Dan di sini nggak ada tombol, jadi adanya sensor untuk keyless smart key-nya. Nah, di bagian belakang ini yang unik sebenarnya. Gila, kenceng banget itu motor. Di bagian belakang, di bagian pintu bagian belakang ini unik sebenarnya. Jadi kayak kita tuh kalau misalkan sekilas memang mobil ini seperti tidak ada door handle-nya di bagian belakang ya. Jadi ngingetin gue sama itu HRV juga sama ngumpet kan, dan ini juga ngumpet di bagian atas sini untuk membuka si pintu bagian belakang. Jadi kalau misalkan kita lihat dengan kasat mata biasa ya udah nggak kelihatan ya. Dan ini mobilnya semakin belakang emang kelihatannya semakin seperti gaya-gaya coupe ya si desain mobilnya. Keren ya. Terus di bagian belakang juga roda bagian belakang sama aja sebenarnya sama roda depan. Dan bagusnya di sini di bagian belakang dia sudah menggunakan disc brake juga. Ya dong, masa 600 juta nggak dikasih disc brake ya belakangnya. Oke. Itu untuk bagian depan dan bagian belakangnya, bagian sampingnya. Sekarang kita bakal lihat bagian belakangnya. Yuk, bagian belakangnya
dan semakin ke belakang kok gue semakin suka ya sama mobil ini. Desain belakangnya wah gila, ini atraktif sekali ya. Desain belakangnya atraktif sekali, dan ini juga desain ini ya gaya bergaya-gaya coupe kayak gitu, jadi landai kayak gini. Oke, sekarang kita lihat kelengkapannya dari Toyota CHR. Oke, bagian atas antena dia sudah menggunakan shark fin jadi kekinian. Terus ada upper spoiler yang menurut gue unik. Upper spoilernya biasanya di sini tidak ada lubang ya, tapi sekarang bukan sekarang maksudnya, tapi di mobil ini dia ada lubang besar-besar seperti ini. Seperti spoilernya seperti tulang-tulang kayak gitu ya, desainnya unik loh. Bolong-bolong jadinya. Terus di sini juga Hyman stop lamp dia ada, terus rear defogger dia juga pakai, rear wiper, dan di sini juga masih ada tonjolan lagi jadi ala apa spoiler lagi ya. Jadi seperti ada 2 layer di sini desainnya. Ya. Stop lamp, perkumpulan lampu di sini ya memang mengingatkan gua pada mobil apa gitu ya. Teman-teman bisa komentar sendiri tuh. Kira-kira yang stop lamp mirip-mirip begini kayak mobil apa gitu. Sini ada Toyota CHR emblem, di sini juga ada lagi emblem Toyota dengan kebiru-biruannya. Terus di sini ada hybrid. Oke, bagian bawah sensor parkir. Sensor parkir dia memang sama seperti yang depan ya, jadi rata sama bodinya, jadi bagus ya, nggak kelihatan kayak tompel. Kamera mundur harusnya di sini ada. Nah, ini dia. Kamera mundur juga ada, cuman sayang sekali mobil ini tidak dikasih kamera 360, itu aja sih sebenarnya. Bagian bawah bempernya oke, gede ya, gede, warna hitam doff, juga ada reflektor. Kita buka sekarang bagasinya. Nah, karena akomodasinya ini hanya 5 penumpang, otomatis bagasinya pun cukup besar, dan yang paling gue suka adalah esparatornya. Esparatornya bukan kain. Ya bukan kain yang ditarik terus kayak tirai begitu, itu enggak banget. Ini pakai yang seperti ini, jadi lebih kokoh, bagus. Dan ini pintunya belum elektrik, bagasinya belum elektrik ya. Ingat tadi gue bukanya hanya pakai tombol aja, dia terus diangkat. Terus ini juga karpetnya bagus nih, kayaknya bawaannya bagus karpetnya. Iyalah, harganya juga mahal. Ya, kita lihat bagian di bawah sini. Nah, dia diem ya, bisa nggak sih? Nah, di bawah sini ada ban serep. Ban serepnya memang di sini dia menggunakan space saver ya, jadi bukan full size, dan sini ada perkumpulan toolkit, dongkrak, dan kawan-kawannya. Kalau misalkan masih belum puas dengan bagasi sebesar ini, teman-teman bisa lipat aja kursi bagian baris keduanya, tidurin. Tapi kalau menurut gue sih ini udah lebih dari cukup ya, koper ukuran besar di sini pasti masuk dengan mudah. Ada lampunya juga tuh di dalam. Ya, kita tutup lagi. Ya, jadi seperti itu untuk bagian eksterior dari Toyota CHR Hybrid 2023. Sekarang kita bakal beralih ke bagian interiornya. Yuk. Ya, duduk di mobil Toyota CHR, ya memang aura crossover ya. Tapi gue nggak tahu, padahal mobil ini tuh crossover, tapi gue merasa kok sporty ya, sporty gitu. Duduknya tuh, joknya yang bikin sporty. Desain joknya gue suka banget ya. Desain joknya kayak model-model mobil-mobil balap kayak gitu, cuman nggak se ekstrim mobil balap ya. Tapi gue desainnya suka, dan dia udah dibalut kulit juga. Keren banget, dan memang kokoh ya si joknya. Oke, pertama posisi duduk dulu mungkin. Posisi duduk kita coba atur dulu. Dan di sini for information aja, ini kuncinya nggak ada, sayang sekali ya. Jadi kita nggak bisa oprek ini itunya ya. Jadi kayak MID-nya, terus si head unitnya gitu. Sorry banget ya. Tapi paling enggak ya kita bisa ngelihat sedikit-sedikit ininya seperti apa ya. Oke, posisi duduk ya, gua nggak pernah komplain nih sama posisi duduknya Toyota, apalagi mobil-mobil yang udah di atas 300 juta ya Toyota ya. Jadi posisi duduknya gua nggak pernah komplain sih, kayak Veloz gitu kan, terus ya pokoknya Veloz ke atas lah.
Kalau ini juga sama, mobil ini juga enak banget, posisi duduknya enak. Dan ini udah ada adjusternya juga, meskipun memang pengaturan kursinya dia masih manual. Ya paling nggak dikasih adjuster. Terus di sini pengaturan setir. Pengaturan setirnya tilt dan ada teleskopiknya nggak? Ada dong. Gue kaget deh. Tadinya gue pikir nggak ada. Masa iya sih nggak dikasih teleskopik ya? Sayang banget gue nggak dikasih teleskopik. Oke, sekarang kita lihat desain dashboard ya. Desain dashboard di sini dia menggunakan 2 warna ya, tapi dominan hitam sih di bagian sini. Di bagian dalam dominan hitam, cuman di sini nih. Bagian atas ini yang soft touch ini, yang di atas dia coklat tua ya. Brown, dan ada jahitan aslinya juga. Nah, kalau di sini dia piano black, dan di sini soft touch juga sama, dan ini warna hitam. Jadi bukan warna coklat. Desainnya sih gua suka-suka aja dengan mobil ini. Jadi desain itu modern gitu ya, banyak tombol-tombol gitu. Ya modern lah. Timeless mungkin ya nanti. Misalkan dipakai di tahun 2020 berapa gitu. Masih oke. Terus bagian door trim di sini, bagian door trim dia di atas ini dia soft touch. Memang nggak ada jahitan aslinya. Dan di sini juga ini tuh apa? Plastik tapi bertekstur. Dan di sininya juga soft touch, tapi di sini nggak ada jahitan aslinya. Di sini door handle dia warna chrome tapi nggak terlalu mengkilat ya. Di sini all auto. Power window dia all auto. Terus di sini juga ada electric track, electric mirror. Terus window lock dan power door lock. Bawah speaker, door pocket, cup holder. Dan di sini isi AC-nya unik ya. Jadi nggak kotak, nggak bulat kayak gitu. Sebagian bawah banyak slot kosong ya. 1, 2, 3, 4 buah slot kosong. Dan sini ada auto headlamp sepertinya. Udah, di bawah juga cuma ada tangki bensin dan kap mesin. Start stop engine buttonnya agak biru-biru. Jadi kayak mobil hybrid aja gitu kan. Kayak elektrik gitu lah, jadi biru-biru kayak gitu. Setirnya dia dibalut kulit dengan jahitan asli. Desainnya gue suka-suka aja, dan ada piano blacknya juga. Di sini juga banyak sekali tombol. Banyak tombolnya juga. Jadi kayak di sini bagian sebelah kiri ada telepon, audio steering switch. Di sebelah kanan dia ada, karena mobil ini dilengkapi dengan TSS atau Toyota Safety Sense. Di sini ada lane keeping, terus di sini ada cruise control, mungkin juga adaptifnya juga ada ya. Terus ada trip, dan ini pengaturan MID. Terus speedometernya, tapi di sini nggak ada pedal shift ya. Oh iya, baru sadar gue nggak ada pedal shift di sini. Speedometer dia masih analog, kanan kiri analog ya, jadi kayak speednya. Ya bener speed ya, ini speedometer, bensin, suhu. Di sini ada seperti indikator EV sama bensinnya, dia masih analog, tapi dengan dia ada kotak kecil seperti buat MID. Nah di sini gua nggak bisa lihat ya karena kuncinya nggak ada. Head unitnya juga nggak begitu besar. Yang paling penting sih mudah-mudahan di dalamnya sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Itu aja sih sebenarnya, mudah-mudahannya. Di sini ada lampu hazard yang ya bagus ya, lampu hazard. Oh ternyata lampu hazardnya running juga tuh di luar tuh, keren. Di jalan gitu, jadi nggak tiktok aja. Terus AC-nya udah dual zone, jadi kanan kiri bisa diatur suhunya masing-masing. Dan di sini ada front defogger, rear defogger, auto climate, dan ada eco hold-nya juga cool. Terus ventilasi. Dan di sini bagusnya, meskipun dia digital, tapi dia masih dikasih tombol fisik. Good job buat Toyota. Oke, kita lanjut lagi di bagian tengah. Di bagian tengah sini gue suka karena dia berwarna piano black ya, piano black. Terus ada di sini juga shifternya dia kecil banget ya. Shifternya kecil. Terus di sini udah nggak ada lagi yang namanya rem tangan yang otot ya, menggunakan otot. Maksudnya di sini ada electric parking brake dan ada EV mode, holdnya juga ada, dan di sini ada traction control ya. Wis mantep. Dan ini gue suka banget nih konsol tengahnya sini, mewah gitu. Dan oh sayang sekali ini masih hard plastik ya. Sekarang kita nyari apa? Wireless charging, ada nggak wireless charging? Sini ada laci penyimpanan, sini cup holder. Di sini hanya ada power outlet 12 volt. Jadi mobil ini belum dilengkapi wireless charging mungkin ya. Ya, itu aja sih. Kemarin gue lihat Agya yang GR udah pakai wireless charging, padahal dia mobil yang di bawah 300 juta ya. Ini malah belum dipasang wireless charging, tapi oke lah, gak apa-apa. Laci sekarang. Lacinya dia soft opening ya, udah pastilah ya.
Bagian atas kiranya plafonnya ini warna gelap ya, warna hitam-hitam kayak gitu. Dan kalau misalkan kita lihat dari sini, di sini ada sun visors, sisi driver ya, lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya juga. Terus, nah ini lampu tengah, lampu kabin atau lampu bacanya di sini sayang banget ya, dia masih menggunakan bohlam biasa gitu, jadi warnanya kuning gitu. Andaikan dikasih LED aja, wah cakep nih. Spion tengahnya auto dimming dong, auto dimming. Dan ada radar TSS-nya di sini ya. Di sini juga banyak sekali tertanam fitur-fitur safety-nya dari Toyota. Keren. Sun visor sisi penumpang lengkap dengan vanity mirror juga dan ada lampu bacanya sama. Oke. Dan di sini nggak ada sunroof. Ya, nggak ada sunroof ya. Nggak ada sunroofnya. Kalau ditambah sunroof keren kali ya. Keren. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian depan. Menurut gua oke. Posisi duduk enak, fiturnya juga banyak, mantep. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Yuk, kita matiin dulu. Bagian belakangnya jujur aja, ini posisi duduknya nyaman loh. Serius, nyaman, nyantai banget. Nggak terlalu tinggi, jadi kaki gue napak dengan mudah dan joknya juga besar ya. Jadi tuh sampai sini. Gue tinggi badannya 168 dan ini nyaman banget. Andaikan ini empuk sedikit lagi dikasih yang agak empuk gitu. Ini enak sih, enak banget. Cuman gue nggak tahu nih bisa diatur nggak ininya. Oh udah ini udah paling rebah segini. Oke, armrest. Sebentar. Nggak ada armrest ya? Nggak ada armrest ya? Gue kira ada armrest ya. Ternyata ini bukan armrest. Ini hanya jok bagian tengah aja buat duduk. Tapi headrest dia ada 3. Ini juga kursinya juga ada isofix juga. Terus airbagnya juga sampai ke belakang, sini seat back pocket, ada 2 ya, kanan kiri, dan ini keren banget nih. Desain jok depannya keren banget ya. Dan di sini memang masih ada gundukan kecil untuk di bagian tengah, padahal mobil ini tidak menggunakan gardan. Jadi penggeraknya dia sebenarnya penggerak roda depan ya, jadi bukan pakai gardan kayak Toyota Rush ya, Toyota Rush. Ya. Ya kurang lebih begini rasanya. Di sini sih ada cup holder. Ya, cuman andaikan dikasih satu lagi aja armrest di sini ya. Ini pasti bakal nyaman banget. Padahal duduknya udah nyaman loh, gue udah betah di sini. Lega soalnya ininya lega. Kepala juga ya menurut gue cukup ya, udah lebih dari cukup. Armrest aja cuman satu. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Yuk. Mana pelatuknya tadi? Oke. Ya, nah ini belum pakai hidrolik ya. Dan ini kap mesinnya cukup berat. Jadi berasa ya, si plat bodinya memang cukup tebal karena si kap mesinnya berat. Ya, ruang mesin di sini dia sudah dicat, terus kap mesinnya juga sudah dicat. Di sini ada peredamnya juga. Oke, ini adalah mesinnya. Mesinnya padat ya, mesinnya padat. Di sini dia menggunakan mesin 1800 cc 4 silinder. Dan dengan mesin tersebut, mobil ini bisa menghasilkan tenaga sampai 97 HP dan torsinya di angka 147-an Nm, dan itu untuk mesin konvensionalnya ya. Dan untuk motor listriknya dia bisa mengeluarkan sekitar 71 HP ya untuk motor listrik dari mobil ini. Ya, tinggal digabung aja sih, kalkulasi aja untuk power maksimalnya berapa ya untuk mobil ini. Dan di sini juga untuk pengereman juga di sini dia udah lengkap ya, ada ABS dan kawan-kawannya. Dan ini memang belum ada covernya, andaikan ini dikasih cover lagi jadi lebih rapi dan lebih tertata ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu vlog gua kali ini tentang review gua untuk Toyota CHR Hybrid tahun 2023. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.